Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dengan anggota kelompok Erinda Salma Imani NIM 122200014 dan Safa Wildanul Arfi NIM 122200069. Kami merupakan mahasiswa Untak Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan patriotisme kelas W dengan dosen pembimbing Bapak Edi Wahyudi dengan tema Ancaman integrasi nasional terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akibat dari ancaman militer dan non-militer. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Ancaman ini bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contohnya 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Perang saudara. 3. Aksi teror. 4. Sabotase dalam negeri. 5. Konflik horizontal. Dan 6. Gerakan separatis. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Spionase atau aksi mata-mata. 4. Aksi terorisme. 5. Sabotase. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, yaitu ideologi komunisme, Leninisme, Marxisme, dan ideologi neoliberalisme. Dalam bidang politik, yaitu bisa berupa politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, politik uang, money politics, politik oligarki, intervensi dari negara asing, intimidasi dari negara luar. Dalam bidang ekonomi bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, ketergantungan pada pihak asing. Dalam bidang sosial bisa berupa kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekerasan. Dalam bidang budaya bisa berupa munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu munculnya gejala westernisasi, munculnya sifat hedonisme, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, merebaknya kasus dan paham LGBT, yaitu lesbian, gay, bisexual, dan transgender, pengeklaiman budaya Indonesia oleh negara lain, dan sebagainya. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Jadi, tugas kita untuk menjaga integrasi nasional salah satunya dengan saling menghormati, menghargai, dan menegakkan hukum yang berlaku secara benar dan adil. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.